Selamat pagi, semangat pagi, selamat datang di kelas biologi. Kali ini kita akan pelajari tentang sistem koordinasi yang meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan panca indera. Bayangkanlah jika kamu dalam posisi seperti ini. Saat berjalan bersama rombongan tiba-tiba kamu terpisah. Apa yang akan kamu lakukan? Tubuh kita akan melakukan perubahan atau respon yang disebabkan oleh rangsangan atau impuls. Manusia memiliki 5 macam alat indera yang mempunyai kemampuan untuk menerima rangsang atau impuls tersebut sehingga disebut sebagai reseptor. Tubuh akan melakukan respon atau yang disebut sebagai reaksi impuls dengan cara 2 macam, yaitu gerak sadar maupun gerak refleks. Nah, apa perbedaan dari kedua macam gerak tersebut? Nah, di antara 2 kejadian berikut ini, manakah yang termasuk gerakan refleks dan mana yang termasuk gerak sadar? Gerak sadar kita lakukan jika rangsangan yang datang dapat kita sadari, misalkan kita lihat, kita dengar, atau kita rasa. Reaksi yang terjadi atau yang kita lakukan itu secara sadar karena saraf meneruskan rangsangan ke otak sehingga kita melakukan reaksi yang kita sudah pikirkan. Sedangkan gerak refleks kita lakukan dalam keadaan terkejut atau sakit. Jadi rangsangan datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Nah, gerakan ini biasanya terjadi secara spontan. Spontan dilakukan karena rangsangan yang datang tadi diteruskan oleh saraf ke sumsum tulang belakang. Jadi tidak masuk ke bagian otak ya. Mari kita simak kembali struktur dari sel saraf. Masih ingat ya fungsi dari bagian-bagian ini yang sudah pernah kita bahas di semester 1? Informasi dihantarkan dalam bentuk sinyal listrik kecil yang disebut sebagai impuls saraf. Impuls ini berkekuatan sekitar 100 mV dengan kecepatan 1/1000 detik. Gerakan impuls saraf berupa gerakan naik turun ion yang bermuatan positif, yaitu natrium dan kalium, di mana gerakannya lebih cepat pada bagian akson yang berselubung atau bermielin. Ketika lebih banyak ion bermuatan positif yang beredar pada luar membran sel dan banyak ion negatif di dalam sel, maka keadaan ini menimbulkan potensial istirahat. Jika neuron diberi rangsangan, maka saluran natrium positif akan terbuka dan ion natrium akan masuk ke dalam sel. Inilah yang menyebabkan perubahan muatan listrik. Pada tahap yang ketiga, saluran natrium tertutup, sedangkan saluran kalium terbuka sehingga ion K keluar dan menyebabkan bagian membran sel bermuatan. Jika saluran kalium tertutup, maka akan kembali ke fase istirahat. Sistem saraf terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi bagian otak dan susum tulang belakang yang bercabang membentuk jejaring membentuk sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Beginilah perkembangan otak manusia dari tahap embrio sampai dengan ketika menjadi janin yang siap untuk dilahirkan. Sekarang kita bahas bagian-bagian dari otak. Otak dilapisi oleh lapisan pelindung yang disebut dengan selaput meninges. Selaput ini tersusun dari 3 lapis, yaitu bagian durameter, arachnoid, dan piameter. Piameter adalah lapisan terdalam yang mengandung banyak pembuluh darah dan melekat langsung pada otak. Sedangkan lapisan arachnoid adalah lapisan tengah yang mengandung cairan otak atau yang disebut dengan cerebrospinalis. Kemudian durameter atau lapisan terluar adalah lapisan yang tebal yang melekat pada permukaan tengkorak.
Berikut ini adalah bagian-bagian dari otak manusia beserta fungsinya. Otak depan terdiri dari bagian talamus yang merupakan stasiun pengantar utama yang memantau dan mengolah informasi sebelum dikirim ke daerah atas otak. Bagian hipotalamus berfungsi dalam mengontrol pusat koordinasi saraf otonom, sedangkan kelenjar pituitari atau hipofisis berfungsi sebagai sekresi hormon. Bagian otak besar atau cerebrum terdiri dari 4 lobus. Nah, kalian cari ya fungsi dari masing-masing lobus tersebut. Otak tengah atau mesencephalon merupakan penghubung antara otak kecil dengan otak besar. Fungsinya sebagai jalur penghantar pusat refleks. Juga berfungsi untuk mengendalikan bagian penglihatan dan pendengaran. Bagian otak belakang terdiri dari cerebellum atau otak kecil yang menjadi pusat keseimbangan atau koordinasi gerakan motorik. Nah, letak otak kecil ini tepat di atas tengkuk kita. Lalu yang kedua, pons varoli yang menghubungkan otak kecil, otak besar, dan sumsum tulang yang mengatur frekuensi dan kekuatan nafas. Lalu yang ketiga adalah medulla oblongata yang mengatur gerakan pada sistem pencernaan, mengatur frekuensi denyut jantung dan tekanan darah. Sistem saraf tepi terbagi menjadi saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial terdiri dari neuron sensorik maupun motorik. Nah, penamaannya sendiri disusun dengan angka Romawi seperti berikut ini. Contohnya, saraf fasial atau CN7 membawa impuls dari pons ke otot ekspresi pada wajah. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang namanya disesuaikan dengan ruas pada tulang belakang. Terdiri dari 8 pasang saraf serviks, 12 pasang saraf toraks, 5 pasang saraf lumbar, dan 5 pasang saraf sakrum, serta 1 pasang saraf koksiks. Saraf spinal dibagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem somatik yang terdapat pada otot rangka, serta sistem saraf otonom yang terdapat pada otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf otonom dibagi lagi menjadi sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Saraf simpatis mendorong respon yang mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas fisik yang berat dalam situasi darurat atau stres, atau yang disebut juga dengan respon lawan. Sedangkan sistem parasimpatis bekerja pada keadaan tenang atau santai dan mendorong fungsi tubuh untuk istirahat. Jadi, fungsi sistem parasimpatis berlawanan dengan sistem simpatis. Meningitis adalah radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Kemudian neuritis adalah gangguan pada saraf tepi yang diakibatkan oleh racun, tekanan, ataupun infeksi. Alzheimer umumnya terjadi pada usia 60 tahun ke atas, di mana terjadi sindrom kematian pada sel-sel otak sehingga otak tampak mengecil dan berkurangnya daya ingat. Epilepsi atau AYAN bukan penyakit keturunan. Penyakit saraf ini menahun dan sering menyerang secara mendadak tanpa alasan yang jelas. Demikianlah pembahasan kita tentang sistem saraf pada sistem koordinasi. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya.